Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Metode Penugasan. Pertama, kenalkan saya sebagai moderator Yunisa Ananda. Baik, saya akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian metode penugasan. Metode ini merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan untuk meminimalisir biaya, waktu, jarak, dan memaksimalkan keuntungan serta kepuasan. Metode penugasan Hungaria adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Metode penugasan dibagi menjadi 3 tabel. Yang pertama itu ada worker job, yaitu jumlah kolom akan sama dengan jumlah baris. Yang kedua ada dummy worker, yaitu penambahan baris agar jumlah kolom akan sama dengan jumlah baris. Yang ketiga ada dummy job, yaitu penambahan kolom agar jumlah kolom akan sama dengan jumlah baris. Masalah penugasan. Yang pertama ada maksimisasi, yaitu memaksimumkan keuntungan seperti kepuasan, laba, dan sebagainya. Yang kedua ada minimisasi, yaitu meminimumkan kerugian, biaya, waktu, jarak, dan sebagainya. Lanjut ke langkah-langkah penyelesaian. Ada 7. Yang pertama itu memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas. Yang kedua, memilih nilai terkecil atau terbesar dari setiap baris. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu memilih nilai terkecil dari kolom. Yang keempat, membuat penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. 5. Melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis, lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. 6. Penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0. Dan yang terakhir, menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya, sehingga diperoleh total nilai optimum. Kita masuk ke kasus minimisasi penugasan. Pertama, pada kasus lokasi konstruksi ada 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan waktu yang diperlukan. Untuk suatu mengalokasikan tiap mesin ke tiap pekerjaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, tentukan penugasan terbaik untuk mesin terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bisa optimal. Langkah pertama yaitu menyusun tabel biaya dari permasalahan yang disajikan. Kita lihat di sini. Kolom dan barisnya sama-sama memiliki 4. Maka kita tidak perlu menambahkan baris ataupun kolom. Lanjut ke langkah kedua. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Kita lihat mesin 1. Baris mesin 1, angka terkecilnya ada di job kedua. Maka 2 itu dikurangi dengan baris di mesin pertama. Seperti 4 dikurang 2, 2 dikurang 2, 5 dikurang 2, dan 7 dikurang 2. Mesin 2, 3, dan 4 seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut ke langkah ketiga, memastikan apakah setiap kolom mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Kita lihat nih, di job pertama, kolom job pertama, mesin 1. Angka terkecilnya di mesin 1, job 1, 2. Maka kita kurangkan 2
kurang 2, 5 dikurang 2, 8 dikurang 2, 3 dikurang 2. Karena di job 1 tidak memiliki angka 0. Kita lihat di job kedua, sudah ada 3 0. Job ketiga ada 1 0. Dan job keempat tidak ada kan? Maka kita lihat di kolom job 4 nih. Angka terkecilnya ada di mesin ketiga, yaitu angka 1. Maka 5 dikurang 1, 5 dikurang 1, 1 dikurang 1, dan 11 dikurang 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka saya akan melanjutkannya dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Binti Mukti Ibni. Di sini saya akan melanjutkan langkah keempat, yaitu menentukan penugasan optimum. Praktisnya dalam melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal seminimal mungkin. Untuk mencari garis vertikal dan horizontal itu, setiap kolom dan baris harus memiliki 2 0 atau lebih. Jika hanya terdapat 1 0, maka tidak bisa membuat garis vertikal maupun garis horizontal. Kita cari terlebih dahulu garis horizontalnya. Kita lihat di mesin pertama, itu kan terdapat 2 0, maka kita bisa membuat garis horizontal. Kemudian di mesin kedua, baris kedua, itu hanya terdapat 1 0, maka kita tidak bisa membuat garis horizontal ya. Lalu di mesin ketiga, itu terdapat 2 0, maka kita bisa membuat garis horizontal. Di mesin keempat, hanya terdapat 1 0, maka kita tidak bisa membuat garis horizontal. Nah, setelah mencari garis horizontalnya, kita cari garis vertikalnya. Kita lihat di job 1, kolom pertama, itu kan hanya terdapat 1 0, maka kita tidak bisa membuat garis vertikal. Di job kedua, kolom kedua itu terdapat 3 0, maka kita bisa membuat garis vertikal ya. Di job ketiga, hanya terdapat 1 0, kita tidak bisa membuat garis vertikal. Begitu juga di job keempat, karena hanya terdapat 1 0 ya. Maka hasilnya adalah garis baris sama dengan 2 dan garis kolom sama dengan 1. Karena belum optimal, maka kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu ditentukannya nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Semua nilai yang tidak tertutup garis dikurang dengan nilai terkecil tersebut. Kita lihat nilai yang tidak tertutup garis itu kan ada 3, 7, 4, 1, 4, dan 10. Nah, maka kita kurangkan dengan nilai paling terkecil. Di situ nilai paling terkecilnya adalah 1, berarti semuanya dikurang dengan angka 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2, 7 dikurang 1 sama dengan 6, 4 dikurang 1 sama dengan 3, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Lalu kita cari lagi semua nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, yang tertutup itu jadinya ditambah. Kita lihat yang tertutup 2 garis itu kan ada angka 0 dan 1. Maka kita tambah dengan angka paling terkecil. Di situ angka paling terkecil adalah 1. Kita tambah dengan angka 1 ya. Sini ada 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Baiklah, saya Febi Indriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Binti Mukti Ibni, yaitu tentang kasus minimisasi. Langkah keenam yaitu ulangi langkah keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal dan garis horizontal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya di job 1 dan job 2 itu memiliki 2 angka 0, maka kita bisa membuat garis vertikal karena dia memiliki 2 angka 0. Kalau misalnya dia hanya memiliki 1 angka 0, maka kita tidak bisa membuat garis vertikal. Dan di mesin 3 dan mesin 4 itu juga memiliki 2 angka 0, maka kita bisa membuat garis horizontal karena dia memiliki 2 angka 0 kan, jadi kita bisa membuat garis horizontal. Jadi hasil garis barisnya 2, garis kolomnya 2.
Kesimpulannya yaitu mesin 1 jumlah waktu optimal pada job 1 sama dengan 4, mesin 2 jumlah waktu optimal pada job 2 sama dengan 3, mesin 3 jumlah waktu optimal pada job 3 sama dengan 4, mesin 3 jumlah waktu optimal pada job 4 sama dengan 5. Baiklah, saya Dila Arni akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kasus maksimisasi. Indrajaya memiliki 5 orang pekerja, sales kue yang akan ditugaskan di 5 bazar shopping mall berdasarkan kemampuan masing-masing, sales dan kondisi bazar di shopping mall. Berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi bazar shopping mall. Berikut terdapat kasus penyelesaian maksimisasi. Langkah pertama, menyusun tabel penugasan dari permasalahan yang disajikan. Nah, di sini ada sebuah tabel bazar shopping mall yang terdiri dari sales kue, toko pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Kita lihat di baris pertama terdapat pada Dila, yaitu 12, 15, 12, 10, 17. Di baris Yunisa 16, 12, 11, 17, 15. Di baris Rina 11, 10, 9, 10, 14. Di baris Feby 15, 17, 10, 18, 13. Dan di baris Binti 12, 15, 16, 13, dan 19. Selanjutnya, langkah kedua, mencari biaya terbesar untuk setiap baris. Di sini dapat kita lihat pada baris pertama, Dila, di kolom kelima terdapat angka terbesarnya 17. Kemudian, menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama, yaitu 17 dikurang 12, 5, 17 dikurang 15, 2, 17 dikurang 12, 5, 17 dikurang 10, 7, dan 17 dikurang 17, 0. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya, langkah ketiga, memastikan apakah setiap kolom mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian, nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Di sini dapat kita lihat pada kolom pertama belum memiliki nilai 0. Kita cari nilai terkecilnya, terdapat angka 1. Maka kita kurangi dengan semua angka di kolom tersebut, yaitu 5 dikurang 1, 4, 1 dikurang 1, 0, 3 dikurang 1, 2, 3 dikurang 1, 2, dan 7 dikurang 1, 6. Begitu juga dengan kolom-kolom seterusnya yang tidak memiliki angka 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Dwi Jayanti akan melanjutkan presentasi tentang kasus maksimasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang langkah keempat, yaitu menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal seminimal mungkin. Seperti yang kita lihat pada PPT kami, garis vertikal itu pada kolom kelima, garis horizontal pada baris Yunisa, Feby, dan Binti. Selanjutnya kita jumlahin garis kolom dan garis baris tersebut. Terdapat di sini garis barisnya 3, garis kolomnya 1. Yang diartikan belum optimal. Supaya hasilnya optimal, kita akan melakukan revisi.
Langkah kelima, merevisi tabel jika jumlah garis barisnya belum sama dengan jumlah kolom. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutupi garis. Tentukan nilai terkecil pada kotak yang tidak tertutupi garis. Kita lihat pada PPT tersebut nilai terkecil itu 1 pada baris keduanya Dila. Lalu angka terkecil tersebut dikurangi pada semua angka yang tidak tertutupi garis, seperti 4 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 7 dikurangi 1, dan seterusnya. Selanjutnya, semua nilai yang tertutupi 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut, yang bisa kita lihat pada kolom kelima garis vertikal, yaitu 2 tambah 1, 5 tambah 1, 0 tambah 1. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Muhammad Wahyu Ananda akan melanjutkan penjelasan langkah ke-6. Pada langkah ke-6 ini, kita mengulangi langkah yang keempat, yakni menentukan penugasan optimum. Menentukan penugasan optimum ini dilakukan dengan cara melakukan tes optimasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal seminimal mungkin. Selanjutnya, kita akan mencari semua nilai 0 yang ada pada tabel. Pada Sales Kue Dila terdapat 2 0, yakni pada bazar shopping 2 dan 5. Kemudian Sales Kue Yunisa terdapat 2 0, yakni pada bazar shopping mall 1 dan 4. Selanjutnya pada Sales Kue Rina terdapat 1 0 pada bazar shopping mall 5. Sales Kue Feby terdapat 2 0 pada bazar shopping mall 2 dan 4. Yang terakhir, Sales Kue Binti terdapat 1 0 di bazar shopping mall 3. Hasilnya, kita mendapat 3 garis baris dan 3 garis kolom. Kesimpulannya, yang ada pada langkah ke-7, ini kita dapat melihat bahwa Sales Kue Dila yang ditugaskan di bazar shopping mall 2 mendapatkan perkiraan penjualan 150 juta rupiah. Sales Kue Yunisa di bazar shopping mall 1 mendapatkan perkiraan penjualan sebesar 160 juta rupiah. Sales Kue Rina di samping mall 5 perkiraan penjualannya 140 juta rupiah. Sales Kue Feby di shopping mall 4 perkiraan penjualannya 180 juta, dan yang terakhir Sales Kue Binti di shopping mall 3 perkiraan penjualannya adalah 160 juta. Sehingga jika ditotal seluruh perkiraan penjualan Sales Kue, yakni terdapat sebanyak 790 juta rupiah. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.